Let's dive into a comprehensive guide on taxes and cryptocurrency in Indonesia. Pada Mei 2022 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menetapkan peraturan perpajakan kripto di Indonesia. Aturan ini pun memberikan beragam reaksi bagi investor dan trader kripto di Indonesia. Dilansir dari CNBC, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak aset kripto sejak 1 Mei 2022 hingga 14 Desember 2022 mencapai 231,75 miliar rupiah. Hai teman pintu, aku Monik. Buat kalian yang berinvestasi kripto, tahu nggak sih kalau urusan pajak kripto itu juga penting? Jadi ayo kita eksplorasi bersama aturan-aturan dan dampak-dampak pajak yang berlaku buat kita, komunitas kripto yang penuh semangat di Indonesia. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu selalu update sama konten YouTube terbaru dari Pintu. Jadi di video kali ini aku mau bahas cryptocurrency tax in Indonesia. Without further ado, let's begin. Kita kan sering bahas nih mengenai apa itu cryptocurrency, yang merupakan bentuk aset digital yang tidak terpusat dan sepenuhnya beroperasi di dalam jaringan internet. Gak cuma itu, tapi juga diamankan menggunakan teknologi kriptografi yang memastikan semua transaksi tidak bisa dipalsukan atau dimanipulasi. Nah, kita juga tidak bisa melewatkan teknologi yang mendasari kripto, yaitu blockchain. Blockchain sebenarnya adalah database yang tidak dapat diganti atau diubah. Come on, let's dive into this world full of wonders. Kalau ngomongin kripto, yang pasti Bitcoin nggak bisa terlewatkan. Dari hebohnya negara El Salvador yang menginvestasikan 1 miliar US dollar untuk penambangan Bitcoin ramah lingkungan sampai bahkan kabarnya Asia mengalahkan Amerika Serikat sebagai pemain unggul di market Bitcoin dan kripto loh. Ethereum juga nggak ketinggalan nih. Dari boomingnya meme coin lately, kabarnya gas fee Ethereum dan aktivitas ordinals kembali normal. Furthermore, upgrade Ethereum Shanghai. Now that we have explored the fascinating world of Bitcoin and cryptocurrency in general, let's take a closer look at the current state of cryptocurrency specifically in Indonesia. Perhitungan pajak kripto masih seringkali menjadi hal yang membingungkan bagi para investor. Mulai dari proses penyetoran, penentuan nilai, hingga pelaporan, seringkali timbul banyak pertanyaan. Namun, tenang saja, kamu mungkin akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut saat kita menggali lebih dalam tentang mekanisme pajak cryptocurrency. Dengan berkembangnya industri kripto dan semakin banyak orang yang transaksi cryptocurrency, pemerintah mulai menerapkan pajak untuk para investor kripto. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pajak dikenakan pada setiap transaksi cryptocurrency, jual beli aset kripto, dan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Also, di Amerika Serikat, investor yang membeli aset kripto sebagai investasi dan menyimpannya tidak dikenai pajak. Namun, saat investor tersebut menjual aset kripto dan mendapatkan keuntungan, barulah pajak dikenakan. Selain itu, saat melakukan pertukaran aset kripto seperti menggunakan ETH untuk membeli BTC, juga akan dikenakan pajak. Kedua hal tersebut dikenai pajak sebagai capital gains. Jika seseorang menerima gaji yang dibayarkan dengan menggunakan aset kripto, maka akan dikenakan pajak pendapatan. Hal yang sama berlaku untuk pendapatan yang diperoleh dari penambangan kripto dan imbalan dari staking. Keduanya juga dikenakan pajak pendapatan. Bagaimana Indonesia? Terkait pajak aset kripto, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengaturnya melalui yang berlaku sejak 1 Mei 2022. Permenku tersebut mengatur tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Menurut Bonar Sipayung dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, cryptocurrency dikenai pajak karena dianggap sebagai barang kena pajak yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa cryptocurrency bukanlah alat tukar resmi dan tidak termasuk dalam instrumen keuangan. Untuk pengumpulan dan penyetoran pajak cryptocurrency, pemerintah telah menunjuk pihak ketiga seperti pedagang fisik aset cryptocurrency seperti Pintu untuk melakukan tugas tersebut. Implementasi regulasi perpajakan cryptocurrency di Indonesia memiliki implikasi dan manfaat yang signifikan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 68/2022, diatur besaran pajak untuk transaksi aset kripto.
Bagi pembeli atas penerimaan aset kripto dikenai PPN dengan dua ketentuan. Jika transaksi dilakukan melalui platform exchange yang terdaftar di Bapepti, seperti Pintu, biaya pajaknya adalah 0,11% dari nilai transaksi. Sedangkan, jika transaksi dilakukan melalui platform exchange yang tidak terdaftar di Bapepti, biaya pajaknya adalah 0,22%. Bagi penjual atau yang menyerahkan aset kripto akan dikenai PPh dengan dua ketentuan. Jika penjual dilakukan melalui platform exchange yang terdaftar di Bapepti, pajaknya adalah 0,1% dari nilai transaksi. Namun jika penjualan dilakukan melalui platform exchange yang tidak terdaftar di Bapepti, pajaknya adalah 0,2% dari nilai transaksi. Selain transaksi jual beli, terdapat juga PPN dan PPh untuk penambangan dan jasa penambangan aset kripto. Tarif PPN-nya adalah 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan jasa penambangan yang sudah diverifikasi. Sedangkan tarif PPh final atas penghasilan penambangan aset kripto adalah 0,1% dari penghasilan diterima penambang, tidak termasuk PPN. Bagaimana simulasi perhitungan pajak kripto dan cara lapor pajak kripto? Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak cryptocurrency berdasarkan PMK 68/2022. Misalnya, Aldo memiliki 1 ETH dan ingin menjualnya melalui platform exchange. Pada saat yang sama, Laura ingin membeli 1 ETH di platform exchange. Keduanya melakukan transaksi jual beli di platform exchange yang terdaftar di Bapepti. Saat itu harga 1 ETH adalah 25 juta. Aldo sebagai penjual dikenai pajak PPh sebesar 0,1%. Jadi Aldo harus membayar pajak kripto sebesar 0,1% dikali 1 ETH dikali 25 juta. Yaitu Rp25.000. Laura sebagai pembeli dikenai pajak PPN sebesar 0,11%, maka Laura harus membayar pajak sebesar 0,11% dikali 1 ETH dikali 25 juta, yaitu Rp27.500. Dalam transaksi tersebut, Aldo dan Laura tidak perlu khawatir tentang perhitungan dan pembayaran pajak. Platform exchange tempat mereka melakukan transaksi akan mengurus pengumpulan dan pembayaran pajak kepada pemerintah. Biaya pajak akan otomatis ditambahkan dalam biaya transaksi dan langsung dipotong. Meskipun exchange sudah menyetorkan pajak atas investasi aset kripto, investor tetap diharuskan melaporkan aset kripto mereka dalam SPT pajak kripto. Penghasilan dari perdagangan kripto juga tidak dihitung bersama penghasilan lain dalam pelaporan SPT karena menggunakan skema PPh final. Untuk memudahkan pelaporan pajak bagi investor kripto, Pintu telah menyediakan fitur lapor pajak. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengunduh lapor pajak dalam format PDF atau mengirimkannya melalui email. Laporan tersebut berisi data lengkap seperti tanggal transaksi, jenis pajak, tarif pajak, nilai pajak, status, dan nomor ID transaksi di Pintu. Untuk menggunakan fitur lapor pajak melalui aplikasi Pintu, pengguna hanya perlu membuka aplikasi, masuk ke menu akun, pilih opsi laporan pajak, pilih tahun pajak yang diinginkan, dan memilih opsi unduh laporan atau kirim laporan ke email saya. Download aplikasi cryptocurrency Pintu dari Play Store atau App Store. Keamanan kamu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh Bapepti dan Kominfo. Video ini berdasarkan artikel-artikel di Pintu Academy, Pintu Blog, dan Pintu News. We hope you enjoy this video. Stay tuned for our next video. Bye!